Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan dan pengelolaan dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan berbagai bentuk kehidupan di bumi ini, mulai dari organisme bersel tunggal sampai organisme tingkat tinggi. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman habitat, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman genetik. Masyarakat dimanapun berada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai organisme lain yang ada pada habitat tersebut, membentuk suatu sistem ekologi dengan ciri saling bergantung satu sama lain. Masyarakat secara alamiah telah mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh kehidupan dari keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan, baik yang hidup secara liar maupun budidaya. Ini adalah gambar dari keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Nah, berikut adalah manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat makanan pokok penduduk Indonesia ialah diperoleh dari tanaman padi yang akan diolah menjadi beras. Namun, ada pula tempat yang makanan pokok penduduknya berupa jagung, talas, singkong, sagu, ada juga ubi jalar. Lalu yang kedua, sebagai sumber obat-obatan atau kesehatan. Contohnya kina, kulitnya mengandung suatu alkaloid kina atau quinin untuk dapat mengobati malaria. Lalu ada juga madu dari lebah yang dimanfaatkan sebagai peningkat daya tahan tubuh. Lalu ada mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, buah merah yang dimanfaatkan sebagai obat untuk dapat mengobati kanker, kolesterol tinggi serta diabetes. Lalu juga ada ikan salmon sebagai yang memiliki hormon kalsitonin yang berguna untuk mengurangi keroposnya tulang. Lalu yang ketiga, sebagai sumber kosmetik. Beberapa dari tumbuhan juga digunakan untuk kosmetika, diantaranya adalah urang-aring, pandan, minyak kelapa, mangkohan, dan lidah buaya. Bahan-bahan ini digunakan untuk rambut. Lalu ada juga yang digunakan untuk parfum, diantaranya adalah bunga mawar, cendana, kemuning, kenanga, dan juga melati. Lalu selanjutnya sebagai sumber sandang. Beberapa jenis tanaman digunakan sebagai bahan sandang atau bahan pakaian seperti rami, sisal, pisang hutan atau abaka, kenaf, dan juga jute. Beberapa hewan juga dapat dimanfaatkan untuk sandang seperti kulit sapi untuk membuat sepatu, ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Juga kulit dari beberapa hewan misalkan domba dan juga sapi juga yang digunakan sebagai sebagai bahan untuk membuat jaket, dan juga bulu burung yang digunakan untuk membuat aksesori. Ini contohnya bisa dibuat menjadi jaket dan juga menjadi topi suku Indian. Lalu sebagai sumber papan, terutama rumah adat, sebagian rumah adat di Indonesia menggunakan kayu. Kayu tersebut dimanfaatkan untuk dapat membuat jendela, alas atap, serta juga tiang. Lalu sebagai aspek budaya, Indonesia memiliki keanekaragaman suku budaya yang tinggi. Terdapat sekitar 350 jenis suku dengan agama, serta juga kepercayaan, budaya, dan juga adat istiadat yang berbeda pula. Dalam menjalankan suatu upacara ritual keragaman serta kepercayaan penyelenggaraan adat juga hewan. Nah, ini contohnya gambarnya sedang nyekar. Jadi digunakan bunga-bunga yang harum untuk prosesi nyekar. Selanjutnya, sumber pendapatan. Keanekaragaman hayati yang melimpah juga dapat dimanfaatkan dengan pintar juga bijaksana, yakni menjual seperti yang terdapat di pasaran, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, serta berbagai bahan kosmetik dan juga industri. Selanjutnya, ekologi dan keindahan. Lingkungan yang mana salah satu sama lainnya saling melengkapi dan juga saling bergantung, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.
Masing-masing jenis organisme memiliki peranan dalam ekosistemnya. Peranan ini tidak dapat digantikan oleh jenis yang lain. Sebagai contoh, burung hantu dan ular di ekosistem sawah merupakan pemakan tikus. Jika kedua pemangsa ini dilenyapkan, maka tidak akan ada yang mengontrol populasi tikus. Akibatnya, perkembangbiakan tikus meningkat cepat di mana-mana dan terjadi hama tikus. Ini adalah gambar dari rantai makanan yang terjadi di perairan. Lalu, yang terakhir ada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Masih banyak yang bisa dipelajari tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya hayati secara lebih baik, bagaimana menjaga dasar genetik dari sumber daya hayati yang terpakai, dan bagaimana untuk merehabilitasi ekosistem yang terdegradasi. Nah, baik, itu saja materi untuk pemanfaatan dan pengolahan dari keanekaragaman hayati. Terima kasih.